warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Sila Serina, NIM 140111181 jurusan Administrasi Publik tahun 2018 dengan DPL Dr. Rani Tias Budianti MK. Program KKN yang saya angkat yaitu edukasi bahayanya virus COVID-19 dan pentingnya penerapan kebijakan 5M sebagai strategi meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak tertular virus COVID-19. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bahayanya virus COVID-19. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 adalah suatu jenis penyakit menular baru yang belum pernah diidentifikasikan sebelumnya pada manusia. Virus ini diperkirakan muncul dari pasar Hainan Wuhan, China yang menyebar ke seluruh dunia termasuk negara Indonesia. Penyebaran virus COVID-19 di Indonesia masih sangat masif dengan Indonesia berada di nomor 1 dunia pada tahun 2021 terkait rata-rata penambahan kasus COVID-19 harian dengan menembus angka 47.899 kasus. Dengan total kasus COVID-19 pada bulan Juli 2021 sejumlah 2,62 juta orang dengan total sembuh sebesar 2,14 juta, sedangkan orang yang meninggal berjumlah 68.219 orang. Lalu, bagaimana sih gejala yang dialami oleh orang yang tertular virus COVID-19 yang ditemukan di Wuhan, China? Orang tersebut akan mengalami sesak napas, yang pertama, yang kedua kelelahan, ketiga demam, keempat sakit tenggorokan, yang kelima kehilangan indera penciuman atau perasa, yang keenam batuk berkepanjangan, yang ketujuh mual, dan yang kedelapan mengalami keluhan saluran pencernaan. Tidak hanya itu, di Indonesia pun pada tahun 2021 ini ditemukan varian baru virus COVID-19 yang masuk ke Indonesia. Ada 3 varian baru yang masuk di Indonesia. Yang pertama ada varian Alpha, yang kedua ada varian Beta, yang ketiga ada varian Delta. Yang pertama, varian Alpha atau B117 ditemukan di Inggris. Virus ini 40-70% lebih menular daripada virus yang lama yang ditemukan di Wuhan, China. Lalu 30-100% diduga lebih mematikan. Gejalanya yaitu batuk berlendir, demam, sulit bernafas, menurunnya fungsi indera pengecap dan penciuman, keluhan pada saluran pencernaan. Kemudian yang kedua, varian Beta atau B1351. Virus ini ditemukan di Afrika Selatan. Virus COVID-19 ini lebih menular, memicu infeksi parah, menurunnya efektivitas vaksin, dan memicu reinfeksi. Gejalanya yaitu demam tinggi, batuk, sesak napas, kehilangan indera perasa, dan penciuman. Selanjutnya, varian Delta atau B1671. Virus COVID-19 ini ditemukan dari India. Virus ini lebih menular dan menurunkan efektivitas vaksin. Gejalanya, batuk secara terus-menerus, suhu tubuh tinggi, kehilangan indera perasa dan penciuman. Lalu, rata-rata masa inkubasi virus COVID-19 itu dari 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Kemudian apabila berlanjut dapat menyebabkan infeksi paru-paru, gagal ginjal, hingga dapat merenggut nyawa orang yang terinfeksi. Nah, untuk menghindari dari terinfeksinya atau tertularnya virus COVID-19, masyarakat Indonesia harus selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan gerakan 5M. Gerakan 5M yang pertama yaitu
memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Protokol kesehatan melalui gerakan 5M telah saya paparkan pada poster yang telah saya buat. Kemudian saya juga mempraktikkan secara langsung di dalam video ini bagaimana penerapan contoh gerakan 5M. Saya perlihatkan dulu gerakan yang salah, kemudian saya perlihatkan gerakan yang benar. Gerakan 5M yang pertama yaitu memakai masker. Ketika saya bertemu dengan teman saya dan melihat dia tidak memakai masker di kala pandemi ini, itu adalah tindakan yang salah. Tindakan yang benar adalah kita harus menegur teman kita untuk selalu memakai masker di kala pandemi COVID-19. Nah, kemudian saya memberikan masker bedah kepada teman saya. Masker bedah digunakan untuk menutupi area hidung dan mulut, dan bagian kawat yang ada di masker bedah itu harus ditekan agar lebih tertutup. Kemudian saya memberikan masker kain 3 lapis kepada teman saya. Nah, gunanya untuk mengefektifkan pencegahan penularan virus COVID-19 karena masker bedah itu biasanya terpasang longgar di area pipi ataupun atas. Nah, kalau atas itu kan dicegah dengan ditekannya kawat yang ada di hidung. Selanjutnya, gerakan kedua mencuci tangan. Nah, yang saya lakukan itu ketika saya masuk rumah malah memegang benda-benda lain, masuk ke rumah saja dan tidak mencuci tangan. Itu gerakan yang itu benar-benar tindakan yang salah. Tindakan yang benar sebelum masuk rumah, kita harus mencuci tangan kita dengan menggunakan sabun cuci tangan atau hand wash. Kemudian saya membilas tangan saya dengan air mengalir. Kemudian saya menuangkan sabun secukupnya pada tangan. Kemudian saya menggosokkan sabun cuci tangan itu sekitar 20 detik, digosokkan pada area telapak tangan, punggung tangan. Kemudian saya membersihkan sela-sela jari saya, ujung-ujung jari saya dengan gerakan melingkar. Nah, setelah selesai, saya membilas sabun cuci tangan itu dengan air yang mengalir. Selanjutnya, saya mengeringkan tangan saya itu menggunakan kain bersih ataupun tisu. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kuman-kuman yang menempel di tangan kita. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Ketika saya bertemu dengan teman saya malah berpelukan dan melupakan gerakan menjaga jarak. Kita harus menjaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter untuk menghindari terkenanya droplet dari orang yang berbicara, batuk, bersin, untuk menghindari penularan virus COVID-19. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Ketika ada kerumunan, kesalahan saya adalah saya malah gabung pada kerumunan tersebut, ikut mengobrol dan lain sebagainya, padahal itu dikala pandemi COVID-19. Nah, itu adalah tindakan yang salah. Tindakan yang benar adalah ketika ada kerumunan, saya harus menegur mereka, karena semakin banyak dan sering bertemunya orang, maka kemungkinan terinfeksi virus COVID-19 pun semakin tinggi. Gerakan yang kelima, mengurangi mobilitas. Ketika saya mendapatkan chat dari teman saya bahwa teman-teman saya itu kangen dengan saya dan mengajak bertemu di kafe, saya malah langsung ikut menemui mereka, ingin ikut membuat kerumunan, dan itu adalah
tindakan yang tidak bijaksana ataupun salah di kala pandemi COVID-19 ini. Nah, ketika mendapatkan pesan dari teman saya bahwa teman-teman saya kangen dengan saya, daripada menyetujui mereka untuk membuat kerumunan di kafe, mending saya membuat atau bertemu dengan mereka melalui video call atau menggunakan media sosial agar mengurangi intensitas bertemu dengan orang banyak agar tidak terpapar virus COVID-19. Bertemu melalui media sosial pun dirasa cukup menyenangkan, dan kita juga bisa berbicara apapun itu dengan teman kita, keluarga kita, tanpa membuat atau meningkatkan penyebaran virus COVID-19 di lingkungan kita. Demikian pemaparan yang telah saya sampaikan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.